Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 23 April 2021 di hari Jumat, ya, di hari terakhir di minggu ketiga. Oke, langsung saja ya, kita akan masuk ke pembahasan market. Jadi morning briefing hari ini nggak terlalu banyak ya, tapi tetap kita akan bahas request unfold ya. Dan juga mungkin saya akan kasih watchlist yang bisa teman-teman pakai gitu ya untuk trading besok ataupun untuk trading minggu depan. Nah, kita langsung mulai dari market ya. Jadi seperti yang sudah saya predik sebelumnya bahwa tekanan jual market kita ini masih besar gitu ya. Tekanan jual market kita masih besar, bahkan per hari ini pun, per hari Kamis masih membuat low baru ya. Indeks kita ini kan buat low baru, lalu close hari berikutnya masih di bawah low-nya, lalu close hari berikutnya bahkan masih di bawah low-nya ya. Lalu close berikutnya juga masih di bawah low-nya. Jadi tekanan jual ini terlihat dari 5 candle ini. Nah, tetapi yang menariknya ialah setidaknya walaupun hari ini market kita nggak enak ya, mungkin teman-teman yang ada trading LPPF dan kawan-kawan mungkin profit ya. Kita pun VVIP botnya pun itu masuk tuh LPPF gitu ya, MLPL ya, MPP itu masuk bot kita semua ya. LPPF pun juga masuk penuh minggu lalu kalau nggak salah. Nah, cuman ya kalau kita kacamatanya kita lebarkan ya, yang naik itu tidak banyak. Jadi meskipun tadi market di sesi 2 sempat naik 0,10% ya, 0,1, tapi yang drop gitu ya itu hampir 300-an, sedangkan yang naik itu bahkan gak nyampe 200. Jadi ini anomali ya, mungkin teman-teman merasakan ya. Lalu kalau kita cek stock gainnya, yang ordinary stock, yang ARB itu hampir 27 orang ya, 27 orang, salah, 27 emiten. Nah, kan beberapa emiten yang kita sering tradingkan pun masuk. ZRX ya, ada Sril, ini Sril gitu kan, Zebra ya. Ini Zebra ya wajar lah ya kalau dia koreksi ya, karena memang pada dasarnya dia sudah multi bagger gitu kan. Food, Roda ya, bahkan ada lagi Kren, ACST, WIM pun ya, LK-nya keluar gitu ya, bagus LK-nya, tapi bandara gila jualannya ya. Kita pun kena trailing stop ya kan. Lalu kita lihat model Wood 5%. Jadi banyak sekali yang dropnya itu dahsyat. Jadi Anda nggak usah kaget bahwa memang market hari ini kurang bagus ya. It's okay, tidak ada masalah. Nah, namun meskipun market kita nggak bagus, tapi kalau kita full bahas IHSG-nya saja ya, tanpa memperdulikan isi saham di dalamnya, maka sebenarnya tekanan jualnya ya, tekanan jual dari marketnya mungkin mulai meredah kalau kita ngomong IHSG ya. Di morning briefing yang kemarin saya ada bilang bahwa market kita berpotensi membentuk small inverted head and shoulders gitu ya. Jadi small inverted itu maksudnya adalah pattern kecil ya, berbentuk head and shoulders kurang lebih. Ini shoulders, head, shoulders. Jadi kalau memang terkonfirm, ini kan setidaknya close-nya kan lebih tinggi dibandingkan close kemarin ya. Jadi ini sudah sinyal bagus. Ini udah belum bagus banget, tapi setidaknya sudah mulai ada indikasi confirm dia technical rebound ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita juga sadar bahwa market kita masih ketahan ya. Ini ada beberapa area support dan resisten. Kita tahu di 6.000 sampai 5.950-an ini ada area support cukup kuat. Jadi market tadi sudah sempat uji testing gitu ya, meskipun belum kena hit di sekitar 5.950, tapi sudah masuk zona support. Dan diharapkan ya, ketika zona support ini sudah selesai ya, sudah ketahan, dia bentuk inside bar misalnya, lalu inflow asing sudah mulai masuk, maka mungkin minggu depan IHSG kita ada chance untuk technical rebound ya. Karena apa yang terjadi, karena kalau memang market mau turun lebih dalam, harusnya dia tidak akan dekat-dekat garis tengah nih, garis yang hijau tengah ini ya. Jadi kalau Anda lihat ya, ketika market drop di sini
Ini saya delete dulu deh. Ya, Anda fokus di sini saja nih. Dari market drop gitu ya, tembus Bollinger Tengah yang hijau sampai sini, kita bisa lihat bahwa ketika market rebound, ya, ini kan breakdown nih, breakdown Bollinger Tengah, drop 3 hari, rebound. Nah, tidak sampai tidak sampai Bollinger Tengah langsung menjauh lagi. Drop, lalu rebound lagi, belum sampai Bollinger Tengah, mentok lagi. Nah, sekarang sudah sampai Bollinger Tengah meskipun gagal gitu ya. Tapi yang kita lihat ini masih mirip antara Bollinger dengan candle. Jadi ini masih mepet-mepet dan mulai ada potensi indikasi market rebound. Rebound pendek, saya tidak bilang market rally. Ya, tapi mungkin rebound pendek ada. Tapi belum confirm. Ya, ini tunggu konfirmasi besok. Seperti apa chartnya? Ya, sekarang sih kurang lebih mungkin tekanan jual di hari Jumat masih ada. Hati-hati. Ya, tekanan jual masih ada, tapi mungkin nanti menjelang sesi 2 hari Jumat mungkin market mulai membaik. Atau menjelang sesi 1 mungkin market sudah mulai lebih membaik. Ya, kalau memang seperti itu, maka pattern dari inverted head and shoulders ini semakin nyata terjadi. Ya, kita doain yang bagus-bagus agar terjadi saham-saham blue chip atau saham yang kita pegang bisa segera rally. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau Anda sudah paham, ya kita akan langsung masuk ke pembahasan requestan WIM. Oke, WIM saya cerita sedikit. Ya, WIM ini hari ini bandernya gila banget. Saya pun kena trailing stop. Ya, karena memang sudah jual bertahap kayak gitu. WIM hari ini kalau kita cek, ya ini YP ini sorry, dari tanggal 12 ya, dari tanggal 22 ya, sorry. Nah, kalau kita perhatikan, ini jelas distribusi. BK, BB, ini BB nggak tahu nih dia punya barang dari mana, yang jelas dia jualan. Dan yang uniknya lagi, dia jualan tanpa ada beli sedikit pun. Anda bayangin, ya. Kalau seperti MG mungkin masih ada copet-copet, MG, YB gitu kan, AK. Tapi BB dan BK dia full jualan 100% tanpa ada buyback. Jadi ini benar-benar orang yang sama yang jualan WIM habis-habisan. Ya, dia distribusi WIM hari ini luar biasa sekali. Ya, dari kemarin kalau kita cek BK ini sudah jualan lumayan banyak. Kenapa sih Om dia jualan? Ya karena memang dia sudah beli di bawah. BK, MG, AK, semua bander WIM, bahkan kita pun di VVIP itu sudah punya harga dari bawah. Jadi memanfaatkan ya LK yang keluar untuk distribusi. Cuman memang menurut saya sangat disayangkan ya, karena kondisinya ini kan WIM sudah mau dijebolkan all time high. Ya kita tahu mayoritas trader itu ketika ada saham yang all time high itu greedy-nya tinggi. Mereka akan berani HK ketika emiten tersebut sudah all time high. Tetapi yang disayangkan justru Bandar WIM memutuskan untuk membanting ketika LK keluar. Nah ini akan membuat panic selling retail yang anggapannya LK terbit bisa terbang. Termasuk kita. Ya, cuman kalau kita di VIP realistis sudah profit ya 5-10-20%, kita sudah pasang yang namanya trailing stop. Jadi aman. Ya meskipun ya profitnya jadi nggak gede, tapi setidaknya aman. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin lagi akan muncul dua skenario. Skenario pertama ialah nih Bandar sudah taking profit, retailnya mau dibuang dulu. Jadi Anda kalau lihat chart seperti ini, saya pribadi pun akan memutuskan untuk cut loss gitu ya, karena teknikalnya jelek. Kita akan berbondong-bondong untuk cut, dia baru buyback lagi di bawah. Karena kebiasaan Bandar WIM seperti itu. Dia jual di atas, bawah beli lagi. Jadi nggak selamanya dijual habis. Ya, jadi ya memang dia copet aja, beli bawah, terbang, jual. Itu kemungkinan kedua. Ya, karena memang roadmap LK Q4 sudah selesai, ya Q1 kan masih lama tuh, bisa mungkin 2 bulan, 3 bulan baru terbit. Nah, kalau seperti itu, bisa saja WIM ini si BK atau KZ atau AK atau CP bandar-bandar itu bisa lanjut distribusi. Ya, ini tergantung besok. Kita lihat besok apakah ada bandar yang nahan atau tidak. Kurang lebih seperti itu.
Profit terbesar dan loss terbesar dong. Profit terbesar apa ya? Jujur saya tidak jarang sekali nyatat gitu. Dalam arti ya saya profit ya sudah, ya porto saya growth, RDN saya nambah ya sudah, tanpa saya berpikir bahwa oh ini profitnya dari emiten ini, profitnya dari emiten ini. Tapi kalau secara percentage ya, kalau secara percentage di suatu saham gitu ya, atau waran dan sebagainya, ya itu pernah Posawe dulu. Ya Posawe itu ratusan persen dalam 30 menit. Ya itu Posawe dulu secara percentage. Ya itu 300 atau 400%. Ya sisanya multi-bagger saya sering, tapi kayak belum pernah sampai 400% kayaknya. Kalau saya, itu pernah di waran. Sisanya saya, soalnya kalau sudah 100%, 200% saya pasang trailing stop. Kena trailing stop ya kena TP. Gitu. Loss terbesar di satu emiten paling berapa? 30% paling ya, 30%, 40% saya lupa. Dulu waktu zaman-zaman ARB masih 25% itu pernah. Ya cuma karena saya tipenya disiplin jadi jarang loss banyak. Cuman dulu waktu awal trading, ya itu loss di Porto secara percentage ya 70% dari modal. Ya karena dulu orang sekali ARB 2 kali 50% hilang langsung duit Anda setengahnya. Jadi dulu pernah 70% hilang dari modal. Ya, seperti itu. Oke, BKSW. Ya, pertanyaan bagus nih. Nanti kapan-kapan saya buat cerita lah. Nah, BKSW juga termasuk emiten bank kecil yang sudah mulai rebound. Ya, karena ini ada di range support nih. Meskipun belum kena ya, tapi sudah mulai masuk zona support. Ya, ini sudah mulai masuk zona support kurang lebih. Ini mousepad saya agak licin nih. Ya. Nah, kan gerak sendiri dia. Oke, nah kurang lebih BKSW sudah disupport. Ini cuma bersifat technical rebound. Anda bisa manfaatkan saja untuk fast trade ya, karena wajar dari 300 ke 150 itu kan sudah loss hampir 50% dari high. Jadi memang mentok idealnya dari high 50%, dia pasti biasa technical rebound. Ya, nggak heran. Jadi Anda bisa manfaatkan untuk trading besok. Agro Om. Agro apakah OD buyback? Ya kalau buyback ya Anda cek saja ya. Oh, sudah terlihat nih. OD buyback, ya mungkin saja buyback, tapi buybacknya nggak gitu besar karena udah distribusinya ratusan ribu lot. Ya, sedangkan dia baru buyback 40 ribu lot. Tapi bisa dibilang ini buyback. Ya, Anda bisa bilang ini buyback kecil. Bisa jadi buyback, bisa jadi orang yang berbeda. Ya, kurang lebih kayak gitu. Yellow, ini Yellow volumenya meledak di sini. Hari ini sempat naik 120 ya ke 12%, lalu koreksi drop lagi. Nah, emiten Yellow simplinya ialah Anda batasin saja. Ya kalau dia tidak bisa bertahan di atas 97, maka Anda cut loss. Di atas itu chance the rebound masih tinggi. Ya. Nah, MLPL, MPPF lagi, LPPF, MPPA. Ya, ini kan MPPA kan memang dari dulu kan ada rumor lah, terakhir rumornya gitu kan, saya ada dapat info ada hubungan dengan Gojek, Tokopedia. Ya, lalu ya kalau emiten dengan hype seperti ini, ya artinya dia naik multi bagger ribuan persen kayak model-model Zebra gitu kan, ini pasti ada something, aksi korporasi di belakangnya. Cuman mungkin belum dipublish di publik saja, nanti akan dipublish ketika bandara mau jualan kan gitu. Jadi ini untuk MPPA, dan ya jujur saja saya sih tidak trading MPPA karena bukan tipe saya trading emiten yang seperti ini. Ya, bukan tipe saya. Mungkin Anda trading di sini selamat, tapi kalau saya memang bukan tipe trading emiten yang model kayak gini. Saya lihat saja. Mungkin sesekali copet tapi fast trade di hari tersebut. Ya, MPP, LPPF. Nah, MPP, LPP ini kan grup lipo ya. MLPL, LPPF, MPP ini kan masih satu konsolidasi. Nah, LPPF ini di pom-pom. Ya, ini ada beberapa grup yang masuk di ARA sehingga closingnya ARA. Ya, mungkin besok LPPF masih menarik untuk Anda trading kan untuk copet. Ini bisa masuk watchlist. Cuman hati-hati, takutnya bandara jualan.
Ya ini tergantung Anda, cek besok kalau bandara masih aku masih nahan, Anda bisa manfaatin untuk fast trade. Nah, kenapa MLPL tidak arah? Mungkin teman-teman nanya gitu. Karena beda bandar menurut saya. Ya memang ini satu grup, tapi kalau bandara beda ya pergerakannya beda. Ya contoh saya bisa bilang DMMX, Tefas, Mcase, keren gitu ya. Ini kan satu konsolidasi dari buyut sampai cucu. Tapi kenapa harga sahamnya geraknya beda-beda? Karena beberapa saham itu bandara beda. Contoh, antara bandar keren dengan bandar DMMX itu jelas beda. Jadi tergantung bandara. Sedangkan LPPF pun sebenarnya bandara berbeda dengan MPPA. Cuman mungkin karena MPPA-nya arah, LPPF-nya kebetulan di sini secara teknikal breakout. Ini kan breakout nih. Kurang lebih ya di 1780. Ketika ada breakout, ya maka teori buy on breakout. Ketika dia buy on breakout pertama di sini. Aduh, mouse peta licin ya. Ini kurang lebih di sini nih. Ya, breakout di sini lalu breakout di sini 1780, ya maka harga sahamnya terbang. Secara teknikal kan begitu. Cuman memang di akhir karena MPPA-nya mau arah lalu pada lirik, pada HK ya sahamnya terbang. Kurang lebih seperti itu untuk LPPF dan MPPA dan MLPL. Tadi ada nanya ACSC. ACSC saya nggak tahu ada apa tiba-tiba ARB. Ya yang jelas nih masih downtrend. Ya hati-hati. Ya ini masih downtrend. Film bandara belum beraksi lagi. Menurut saya dia akan sideways dulu. Ya. Apakah akan drop? Ya tergantung. Di sini kita lihat ini ada potensi head and shoulders sebenarnya. Ya. Di sini sebenarnya ada potensi dia bentuk head and shoulders. Ada potensi ya. Di sini ada potensi kalau sampai jebol nih bahaya nih. Ya karena next support kuatnya tuh balik lagi di 400. Jadi agak jauh. Kalau sampai jebol support kuatnya lumayan jauh. Jadi Anda harus hati-hati. Juste. Ya, Juste masih dalam range sideways. Ini belum ada pemicu. Kalau nggak ada pemicu harga sahamnya begini-gini aja. Ya paling sesekali rebound habis itu kempes lagi. Ya. Untuk Juste, lalu untuk Wood juga drop. Ya, saya nggak tahu sih Wood ini drop kenapa. Karena kebetulan kita di VVIP sudah hit swing kita di 870-an. Ya, hampir 20% gitu ya swing kita. Itu udah dari seminggu yang lalu. Nah, untuk Wood sebenarnya hari ini lumayan akum ya. Mungkin karena marketnya tadi loh. Ya saya cerita ya kita profit di ISSP. Ya profit 6% 8%. ISSP tadi kan high-nya itu sempat ke 236. Ya kita sudah cuan tuh karena kita seroknya di 216 218. Nah, tapi langsung kena gebuk. Anda bayangin nih. Ya. ISSP dari high 7%, close-nya minus 1%. 1,8 lagi. Berarti kalau di total ini ISSP dari high itu koreksi 9%. Bayangin. Ya marketnya mungkin tidak merah, tapi ya sahamnya banyak yang kena gebuk. Karena kan dia market kita opening kan naik tuh dari sempat 0,4% gitu, habis itu baru koreksi ke merah. Jadi banyak saham yang kena gebuk, termasuk mungkin Wood ini emiten yang kena gebuk. Ya so far sih ini hati-hati, dia gagal break double top terlihat. Ya Anda batasi nih di atas 690 masih oke. Itu untuk Wood. IPCM. Ya IPCM ini masih dalam fase downtrend pendek ya. Lalu kalau kita cek mandi ya sebenarnya mandinya sih oke ya. Ini kayak IPCM, IPCC ini kan induk anak nih. Kalau kita perhatikan, iya ini sebenarnya masih dalam teori Elliott Wave gitu ya. Ini bahkan baru saya bilang ini wave 1 ya. Dia lagi koreksi wave 2, baru wave 3. Jadi trennya masih sangat panjang sekali ya. Cuman time frame Anda harus diperlebar kalau Anda mau hold IPCM. Ya so far kedua emiten ini sebenarnya emiten yang cukup baik menurut saya. Ya Asri no comment. Properti masih belum ada pantulan. Ya meskipun kemarin CTRA dan kawan-kawan big capsnya properti itu naik, tapi untuk small capnya ini belum terlihat. Ya Asri LPKR ini masih belum.
belum ada tanda. Ya jadi masih ngawang nih, karena marketnya juga masih ngawang. Kayu. Yang anehnya lagi, ya, yang anehnya lagi menurut saya ialah selain banyak second liner, first liner juga drop tiba-tiba, bahkan gorengan pun yang biasanya waktu market merah dia rally, itu pun sudah mulai lemes atau koreksi banyak. Kayu lah. Tadi saya dekat ke pas, ini kena cut di 75. Ini emiten-emiten yang saya small account untuk copet pun banyak kena SL ini pribadi. Ya, Kepas, Kayu. Banyak emiten-emiten yang biasanya naik banyak ketika marketnya bagus, ketika marketnya merah, ini pada drop. Apalagi Cak, Roda. Ya, nah emiten-emiten kayak gini yang hancur. Ya, Dian. Kalau Dian saya masih ada pegang sedikit. Ya jadi entah kenapa ya, mungkin masa gorengannya sudah mulai habis. Jadi hati-hati. Bumi Om, ada kelihatan akum nggak? Untuk Bumi, Energi, dan BRMS, terutama BRMS ya. Saya dari dulu, dari zaman RI, saya selalu bilang untuk BRMS ini big akum dari MG. Nah tapi untuk Bumi saya nggak tahu, coba kita cek. Ya, MG juga menarik. Ya, Energi kalau tidak salah ZP dan CP. Nah, Energi, ya ini teknikalnya bagus-bagus nih, BRMS. Cuman mungkin Anda kalau mau entry tunggu koreksi ya. Ini mulai di pump di beberapa grup, mereka potensi jualan. Ya, BRMS, Bumi. Ya, Energi. Ini chart atau teknikalnya bagus, akumulasinya bagus-bagus. Ya, nggak salah. Cuman Anda kalau mau entry better tunggu koreksi. Konstruksi sudah mulai ada technical rebound on. Nah, untuk konstruksi menurut saya sudah mulai sideways. Artinya dia beda ya. Kalau properti itu kan perlahan drop. Tapi kalau construction, kita bisa lihat bahwa construction ini sudah mulai sideways. Contoh WSKT. WSKT sudah mulai sideways. Ya. WSBP juga sama. Wika sudah mulai sideways. PTPP. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan nih weekly-nya mereka, ini rata-rata bentuk inside bar semua nih. Ya, dia tidak buat low yang lebih rendah lagi. Jadi tekanan jual sudah mulai habis di minggu ini. Ya, PTPP, Wika gitu kan, ini semua sama, kompak. Jadi Anda kalau mau cicil construction, Anda bisa saja cicil. Karena menurut saya masih oke lah gitu ya. So far masih worth it. Oke. Nah, lalu berikutnya truck. Ini malah konsultasi ya, truck. Truck ini hati-hati ya. Saya mau cerita dulu deh sebelum truck. Anda harus paham dulu model truck ini mirip dengan kotak. Anda lihat ya, ketika dia jebol, ketika dia turunnya pun turun terus gitu. Ya, dia nggak segan-segan banting Anda dari 860 ke 320. Karena ini full bandar. Nah, kota, OPMS, truck, ikan gitu, ini polanya kurang lebih sama. Saya nggak tahu bandarnya sama atau beda, tapi polanya sama. Dan hati-hati untuk truck. Kalau saya sih ya, saya nggak mau judi lah di emiten truck. Judi di emiten lain yang lebih pasti, tapi truck ini judinya kelewatan. Ya, jadi saran saya Anda out aja, puter ke saham lain. Ya, ini juga udah jebol nih. Ya, 120 udah jebol, udah banyak support kuat dijebol. Jadi ya hati-hati. Pegas sudah dibahas nih kemarin ya. Saya no comment. Excel juga sudah dibahas. Ya, masih sideways, rata-rata masih sideways, belum ada pergerakan. SIP ini so far masih downtrend. Ya, kemarin cuma technical rebound sesaat. Oleh BBC membentuk reverse head and shoulders, bukan, maaf kalau salah. Ada potensi. Ya, karena BBC ini kan kurang lebih sama market kita kan sama. Ya, IHSG kita kan chartnya mirip-mirip sama BBC ya. Ini shoulders, ini head, ini shoulders. Jadi ini yang saya bilang, market kita sebenarnya potensi bentuk inverted head and shoulders, cuman belum confirm saja. Ya, good. Ya. Om, sebulan ada corona, transaksinya apakah sesepi sekarang? Om, sebelum ada corona, transaksinya apakah sesepi sekarang? Ya, kita cek aja.
Yang jelas dari Februari ini udah sepi. Ya. Ya, Anda jangan cek dari sini ya. Ini waktu dari market di 1999. Wajar, dulu kan nggak ada investor. Jadi secara tren ya pasti growth. Karena kan investor kan juga bertumbuh. Nah, kalau kita bandingkan sebelum COVID, ya COVID kan start di sini. Ya ini COVID ya. Oke, kalau kita bandingkan berarti kan sebelum COVID di sini. Ini puncak kejayaan IHSG nih dari 2016 gitu ya, atau dari sini nih. 2015 ke 2017 ini puncak kejayaan. Ya. Anda cek sebenarnya volumenya sebenarnya sudah cukup ramai. Tapi dengan hasil atau data terkait jumlah investor, justru menurut saya ini mengalami penurunan. Contoh, mungkin saja dulu investor kita baru misalnya 1 juta di tahun ini. Saya nggak punya data ya, tapi kan yang jelas kita tahu bahwa jumlah investor tahun 2020 kan melonjak drastis. Nah, jumlah investor tahun sini 2015 sampai 2018 mungkin paling 1 juta, 2 juta gitu kan. Tapi menjelang COVID, angka investor ini meningkatnya drastis, apalagi investor lokal. Nah, ketika investor lokal banyak, jumlah investor banyak, harusnya secara logika kan volume transaksinya juga gede. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi justru makin kesini makin sepi nih. Dari mulai Februari ya. Dari Februari market transaksi mulai sepi. Dibilang sepi sih, ya menurut saya masih normal. Karena dari dulu ya memang market menjelang bulan pertengahan tahun ya memang sepi. Ya, Anda mungkin anggap sepi itu karena saham Anda merah gitu. Tapi kalau Anda bisa nemuin emiten yang naik, mungkin Anda nggak bisa bilang itu sepi juga. Masih netral. Oh, bahas buyback emiten saham. Ya, logikanya itu buyback dilakukan oleh perusahaan. Pertama, untuk menjaga harganya agar tidak jatuh. Biasanya buyback itu dilakukan ketika perusahaan menilai harga saham ini terlalu murah. Lalu perusahaan menilai bahwa harga saham ini sudah jatuh terlalu dalam. Sehingga mereka buyback, ngeluarin dana gitu ya. Dana yang mereka punya untuk beli kembali. Jadi kalau beli, buyback itu kan dalam jumlah gede. Ya, kayak RALS kemarin 350M. Langsung naik harganya dari 700 ke 900. Nah, jadi secara tidak langsung mayoritas gitu secara teori buyback pasti naik. Banyak. Waktu COVID kemarin 2020 BRI, Wika, pokoknya emiten-emiten itu pada buyback untuk jaga harganya. Nah, tapi saya lupa ya. Ini buyback ini ada diatur di POJK nomor berapa? Koreksi kalau saya tidak salah. Setahu saya nanti buyback itu harus dipulangin. Dalam arti buyback ini nantinya, buyback kan kalau dalam laporan keuangan kan akan masuk ke dalam treasury shares. Ya, Anda kalau belajar kalau Anda seorang accountant ya, accounting gitu ya, Anda suka bikin laporan keuangan, maka kan ada namanya treasury shares tuh. Nah, itu kan hasil dari buyback, pembelian kembali. Nah, treasury shares ini kan sifatnya temporary. Nanti kalau tidak salah 3 sampai 5 tahun dalam rentang waktu tersebut perusahaan harus kembali lagi ke publik. Ini di POJK nomor berapa saya lupa, tapi peraturannya itu ada. Ya, jadi kayak waktu itu Sido ya, asing jualan gede itu karena dia lepas kalau tidak salah ada transaksi nego Sido ya, waktu itu saya lupa di mana. Ada gak ya? Saya lupa ya, pokoknya Sido waktu itu ada transaksi besar, tapi itu ternyata hasil dari buyback. Dia treasury shares-nya dijual kembali ke publik. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti kapan-kapan saya buat topik khusus. BWPT. Ya, BWPT break di 129. 119. Tapi marketnya begini ya. Kampret memang ya marketnya ya. Jadi kalau dia tidak bisa balik ya di atas 119, maka sahamnya kurang menarik. Ya, dia akan kembali lanjut turun lalu lanjut sideways. Plan gimana? Plan ini menarik ya. Naik terus ya. Sebagian member saya pun ada yang coba beli dan profit puluhan %. Tapi kalau saya sih nggak lirik gitu. Karena apakah aman? Ya karena Axel ini baru di 2020. Saya lupa ya, saya nggak tahu apakah Axel ada di 2019. Tapi hype-nya baru di 2020. Maka apakah aman atau tidak tergantung. Anda cek perusahaannya, kalau memang aman ya Anda boleh beli. Prospek bisnisnya. Tapi kalau tidak, ini takutnya jebakan bandar. Hati-hati. Ya, SSMS juga sama ya. Gagal naik.
Ya, ini masih drop karena masih downtrend, belum ada pijakan. PTBA juga belum ada pijakan tapi masih ketahan. Nih hati-hati nih PTBA nih ya. Ini ngawang-ngawang di support ya, kalau nggak bisa balik 2400 potensi turunnya tinggi. AHAP, BNGA, AHAP ini sebenarnya tinggal tunggu pantulan sih. Anda bisa spekulasi nih, AHAP tinggal tunggu pantulan saja. Ya, yang penting batas di 70. AHAP. BNGA nih saham invest, Anda kalau nggak sanggup mending out dulu sekarang. Tapi posisi ada support di 1000. Ya, ini emiten yang lelet, ini bank lelet. Jadi Anda kalau mau trading di sini ya salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.